Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Isyahnur dengan NIM 210404502002 dari kelas BK 4A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan BK kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Pada tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian maupun seluruh anggota. Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan, serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas-asas kerahasiaan juga disampaikan kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada mereka. Adapun contoh tahap pembentukan. Yang pertama, pengenalan dan pengungkapan tujuan. Yang kedua, terbangunnya kebersamaan. Dan yang ketiga, keaktifan pemimpin kelompok. Tahap kedua yaitu tahap peralihan. Tahap kedua ini merupakan jabatan antara tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jabatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya, para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada kalanya juga jabatan yang ditempuh dengan susah payah, artinya para anggota kelompok yang enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, yaitu tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin kelompok dengan gaya kepemimpinannya yang khas membawa para anggota meneliti jabatan itu dengan Adapun contoh dari tahap peralihan, yang pertama suasana kegiatan, yang kedua suasana ketidakseimbangan, dan yang ketiga merupakan jabatan antara tahap 1 dan tahap 2. Nah, adapun tahap yang ketiga yaitu kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh dan empati. Nah, contoh dari tahap kegiatan ini yaitu masing-masing anggota kelompok secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Kegiatan salingan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan dialami oleh anggota kelompok. Selain itu, dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran, ataupun perasaan. Nah, yang terakhir itu tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok-pokok perhatian utama bukanlah pada beberapa kelompok itu yang harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh.
Dalam hal ini, ada kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Nah, ada pun contoh tahap pengakhiran, yaitu pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Membahas kegiatan lanjutan, mengemukakan pesan dan harapan. Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari atau dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata mereka dan sehari-hari. Nah, sekian dari tahap penjelasan